UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, salah satu perguruan tinggi agama Islam terbaik di Indonesia, mewujudkan pendidikan tinggi integratif dengan memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Mari bergabung bersama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mencetak sarjana berkarakter ulul albab dan menghasilkan sains dan teknologi yang relevan dan berdaya saing tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para narasumber, para pemirsa, baik yang ada di UIN Maulana Malik Ibrahim maupun di luar, baik di dalam maupun di luar negeri yang saya hormati. Hari ini kita mendiskusikan tema yang amat sangat penting yang terkait dengan asyam dan penguatan spiritualitas. Begitu juga nanti kita kaitkan dengan spiritualitas di kalangan para pemuda. Telah hadir para narasumber, namun sebelum kita lanjutkan, lihat yang satu ini. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan perguruan tinggi Islam berbasis sains dan Islam. Seluruh mahasiswa baru wajib mengikuti program di Ma'had selama 1 tahun. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai program tahfidz Al-Quran dengan jumlah lebih dari 2.000 mahasiswa penghafal Al-Quran. Di kampus hijau ini juga mempunyai mahasiswa asing dari 32 negara. Baik, kita lanjutkan, namun sebelum kita diskusi, kita beri kesempatan kepada para narasumber untuk mengenalkan diri mereka masing-masing. Kita mulai dari sebelah kanan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama sufinya di depan memperkenalkan kepada terpaksa karena ini permintaan MC moderator. Saya Dr. Ahmad Musadi, Mudir Ma'had UIN Malang. Baik, Kiai. Jadi sampai sekarang masih jadi mudirul ma'had ya? Sebentar lagi insya Allah mudirul jami'ah. Masya Allah. Baik, selanjutnya silakan Pak Kiai. Terima kasih atas waktunya. Saya Badruddin Ibn Muhammad, Dokter ya? doktor. Sehari-hari saya berada di Fakultas Syariah sebagai Wakil Dekan 1 di Fakultas Syariah. Baik, Kiai. Mungkin dilepas sebentar lagi ya. Beliau sudah doktor, hanya sekarang berjuang untuk jabatan rektor kepala, Kiai ya. Sebelah kiri saya, monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nizam As-Sofa, pembina dan pendiri Yayasan Pesantren Ahlus Sofa wal Wafa Sidoarjo, yang biasa dikenal Gus Nizam, pelantun dan pencipta syair tanpa aton. Yang biasa disuarakan lewat masjid dan musola itu, Gus ya? Iya. Loh, itu penjenengan, Gus? Iya. Orang sementara ini kan mengenalnya Gus Dur gitu ya? Iya. Padahal Gus Nizam ya? Iya. Itu salah yang dimaafkan atau tidak maafkan, Gus? Yang menganggap Gus Dur itu? Salah yang diberkati. Salah yang diberkati. Apa tuh syair tanpa waton ya? Ya. Waton itu apa, Gus? Syair tanpa ada pakemnya. Oh, itu syair liberal ya? Ya, sebenarnya itu. Oh, oke. Syair yang nggak jelas itu. Tapi maknanya luar biasa. Ya. Saya itu pernah ke Medan, ke mana lagi ya? Ke Makassar, itu justru orang-orang sana juga melantunkan itu. Iya. Rupanya sangat terkenal ya. Di Malaysia juga sebagian. Oh, di Malaysia. Oke. Mungkin nanti dibawa ke Amerika, Gus ya. Amin, amin. Oke. Baik, Gus, ada lagi yang disampaikan untuk pengenalan? Cukup. Cukup, oke. Monggo, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mujab. Sehari-hari dipanggil sebagai Pak Mujab. Kadang Kang Mujab, kadang Kiai Mujab, kadang Gus Mujab. Itu kalau di
di apa namanya di checklist itu mana yang paling banyak? Ya, Yang paling banyak itu memanggil profesor, padahal belum profesor itu. ini insya Allah untuk jadi profesor. Iya, yaitu yang kesulitan saya setiap kali dipanggil profesor, dan itu menurut mereka orang-orang yang manggil itu seperti memanggil Al-Mukarram gitu. Sehari-hari sebagai dosen di bisa Al-Mukarram dan Al-Muharram ya. Terima kasih. Ada lagi Pak Prof. Ujab, ada lagi yang disampaikan? Ya sudah, karena waktunya 30 detik. Baik, monggo silakan. Oke, terima kasih. Saya Diki Satkomullah Ya. dari Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur. Oh iya. Oke. Terima kasih Bapak Rektor Ya. dan para kiai. Saya ini yang paling junior, mohon bimbingan. Ya. Jadi beliau dari Pemuda Muhammadiyah Jawa Timur. Tadi bisik saya, Pak Rektor, saya juga suka dengan tasawuf dan tarekat gitu ya. Nah, gitu ya. Mungkin nanti ikut tarekatnya Gus Nizam. Tapi tetap Muhammadiyah ya. Karena Muhammadiyah itu sudah punya ayat khusus. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Itu sudah di apa namanya tadi katanya Gus Is tuh. Iya, wah ya. Baik, kita jeda sebentar dan lihat yang satu ini. Pasca Sarjana UIN Malang memiliki 11 program studi magister dan 3 program studi doktor. Dengan atmosfer akademik dan fasilitas pendidikan yang berkualitas, dosen bergelar profesor dan doktor, serta tenaga expert dan mahasiswa dari mancanegara. Pasca Sarjana berkomitmen kuat untuk mencetak magister dan doktor berkarakter ulul albab, memiliki daya saing tinggi, dan bereputasi internasional. Baik, kita lanjutkan diskusi kita terkait dengan asyam atau puasa dan perwujudan kesalehan spiritual dan sosial. Saya mulai dari Gus Nizam. Gus, ini kita beragama, itu kan agar supaya kita ini saleh, spiritual dan sosial, Gus. Nah, mungkin ada hal-hal yang penting, Gus, agar kita ini menjadi seorang yang mempunyai kedalaman spiritual sangat tinggi dan juga sosial. Ya. Ya, puasa lah satu-satunya jalan menuju kesalehan Spiritual, kebagusan akhlak, karena tanpa puasa nafsu kita terus liar dan tidak bisa ditundukkan. Jalan satu-satunya untuk menundukkan nafsu adalah puasa. Puasa. Samping kalau ingin puas terhadap materi dan kebendaan atau nikmat ijat, nikmat yang bisa ditemukan atau yang kasat mata, puasalah. Yang tidak puasa tidak akan terpuaskan. Gitu ya. Ingin puas, puasalah. Kalau ingin puas, puasalah. Luar biasa. Inilah Gus Nizam yang melantunkan syair tanpa waton yang sudah dikenal di dunia, bukan hanya di Indonesia. Gus, kalau puasa asyam ini dalam perspektif tasawuf itu gimana? Apa sih puasa itu hakikatnya, Gus? Hakikat puasa adalah atau tujuan atau kenapa kita harus puasa? Karena kalau tidak puasa matinya sulit. Masya Allah. Sulit matinya. Mati di sini mati tabiat tercela. Saya kira mati yang meninggal dunia itu bukan ya? Mati. Mutu qabla anta mutu. Matilah sebelum kalian mati. Kalau nggak puasa matinya sulit. Gitu ya. Kalau nggak mati-mati nggak Idul Fitri. Masya Allah. Padahal tujuan dari puasa adalah agar kita benar-benar Idul Fitri. Idul Fitri, kembali ke fitrah ya. Setelah benar-benar Idul Fitri, barulah di situ penanaman keyakinan yang benar dan paham yang toleran. Ini kalau bisa, Gus, audien ini sudah mati atau masih hidup, Gus?
Ini setengah mati, Mas. Berarti harus dimatikan ya. Jadi sungguhnya puasa ini kata Gus Nizam dalam perspektif tasawuf adalah mutu qabla antamutu, matilah, mematikan hal-hal yang negatif Gus ya, dan menghidupkan yang positif. Yang kemudian kita kembali pada fitrah kita, pada kesucian. Nah, disitulah tasawuf ya. Ya, khud ma sofa wadak ma kadar. Nah, ambillah yang sofa dan hilangkan yang kotor. Itu sungguhnya puasa ya. Puasa. Oh, luar biasa. Ada lagi Gus? Puasa untuk menghilangkan atau ya menghilangkan basyariah kita. Basyariah itu kemanusiaan umum. Di dalamnya setelah sifat kemanusiaan pada umumnya, kemudian sifat hayawaniyah, bahimiyah, sab'iyah, syaitaniyah, iblisiyah. Masya Allah. Ketika basyariah itu melemah, menguatlah insaniyah kita. Lapis insaniyah di situ malakiyah, rohmaniyah, robbaniyah, ilahiyah. Masya Allah. Basyariah itu dalam konteks diksi Arab itu lebih ke material Gus ya. Manusia sebagai makhluk hidup. Biologis lah gitu ya, biologis. Dan biasanya yang dicari ya hal-hal yang biologis Gus ya. Iya, kebutuhan biologis gitu ya. Nah, ini ditarik ke insania, hal-hal yang bersifat rohani. Jadi sebetulnya di situ ya tasawuf itu Gus ya. Kalau kita kaitkan dengan torekot Gus, sebagai implementasi dari tasawuf itu gimana Gus itu? Torekot itu wadahnya atau lembaganya. Gitu ya. Tasawuf itu disiplin ilmu laku torekot. Ilmu tasawuf. Jadi tasawuf dan tarekat nggak bisa dipisahkan. Sama persis seperti kampus dan intelektual. Oh gitu. Di kampus kok nggak intelektual itu salah gitu ya? Gimana? Kok di kampus kok nggak intelektual berarti salah itu. Artinya seperti tadi itu harus intelektual gitu ya. Gak manut aja gitu Gus ya. Rotok mata-mata didik lah. Kayak sahabat saya yang namanya Muslimin itu Gus ya. Itu bantai Gus. Rektor ini dibantah terus. Ya. Tapi maksudnya baik bro. Oh maksudnya baik, betul. Saya sering dikasih buku soalnya. Ya Gus, jadi itu ya sebetulnya ya. Okay. Ada lagi Gus? Mungkin yang lain. Masih mungkin ya. Puasa adalah ibadah yang unik, yang tidak ada yang menandingi atau tidak ada yang bisa menyaingi keunikannya. Karena satu-satunya ibadah yang tidak bisa diriakkan, satu-satunya ibadah yang tidak bisa dipamerkan. Kemudian pahalanya langsung Allah, bukan malaikat. Karena malaikat nggak tahu dan bukan malaikat yang mencatat pahala puasa. Oh langsung Allah gitu ya. As-saumuli wa ana ajzibih. Langsung Allah. Masya Allah. Jadi nggak usah administrasi terlalu panjang ya. Langsung ya kepada Allah gitu ya. Kalau ibadah-ibadah selain puasa melalui malaikat dan sebagainya. Kecuali jadi birokrasinya panjang ya. Maka orang yang ahli puasa diberi tempat khusus di surga yang namanya melalui pintu Ar-Rayyan. Ada lagi tempat yang dimana dari luar, dari sama, tampak sama. Itu karena orang yang ahli puasa itu tidak bisa bohong, tidak bisa munafik, tidak bisa mengingkari janji. Pokoknya sifatnya itu menjadi sifat rohmaniyah, robbaniyah, sifat-sifat ketuhanan. Sifat-sifat ketuhanan ya. Gus, saya dan yang lain-lain itu kan ya juga puasa Gus. Misalnya imnaul akal wasyurbi mulai jam ini sampai jam ini. Tapi sering-sering masih sangat basyariah Gus. Ini gimana caranya supaya cepat jadi insania itu? Punya sifat-sifat kerohanian itu gimana Gus? Karena mungkin puasanya bukan karena cinta. Dan berarti masih karena takut
takut ya? Ya karena takut atau Iya. karena berharap sesuatu, Iya. belum lillah billah dalam arti sesungguhnya. Berarti seharusnya gimana, Gus? Mestinya dibarengi puasa tarekot. Nah ini menarik, Gus. Puasa tarekot itu 24 jam. Duh, kok lama gak makan gak minum, Gus? 24 jam. Wong ini padahal beberapa jam sudah sangat lapar, Gus. Nah, ya. Puasa tarekat itu saumul akli. Iya iya. Amma lam yardanallah. Puasa akal pikiran dari hal-hal yang negatif yang tidak diridhoi oleh Allah. Oh, berarti bukan saumul batni ya? Bukan. Bukan saumul farji ya, bukan. Bukan saumul syurbi, bukan juga. Bukan. Tapi akli. Saumul akli, saumul qalbi. Iya iya. Puasa dari merasakan hal-hal yang negatif. Puasa berpola pikir atau berpikir yang negatif. Gus, jenengan ini kan dulu pernah di pondok, Ya. kemudian ke Mesir, sekarang jadi apa namanya kiai di pesantren. Cocoknya Gus Nidam jadi rektor UIN kayaknya. Waduh. Iya, pikirannya cerdas, Gus. Iya. Jadi sepertinya betul-betul Pembantu aja. Oh, pembantu aja. Yang di belakangnya. Oh. Di belakang layar. Baik, Gus. Nanti kita lanjutkan. Terima kasih, Bro. Saya ke Pak Mujab ya. Prof Mujab. Tadi banyak yang manggil Prof ya. Saya panggil Prof ya. Ya, Prof. Tadi kita sudah diskusikan dengan Gus Nizam terkait dengan puasa yang sebagai sarana ya atau media mewujudkan apa namanya kesalehan spiritual dan sosial. Sesungguhnya puasa itu bisa ndak kemudian merubah orang jadi punya kepedulian terhadap orang lain, misalnya kesengsaraan orang lain atau kesakitan orang lain atau yang lain-lain lah gitu. Gimana Prof Mujab? Terima kasih Pak Rektor. Saya melihat pertama puasa itu sebagai media untuk meniru Nabi. Nah, Nabi-Nabi itu semuanya disuruh puasa. Iya, iya. Mereka itu beda-beda syariat. Iya, iya. Misalnya Nabi Musa itu 40 hari. Lalu kemudian Nabi Dawud itu 1 hari puasa, 1 hari tidak. Iya, iya. Tapi kemudian ada Nabi Isa. Itu karena Nabi itu tidak nikah. Iya. Lalu kemudian dia diperintah puasa itu cuma 1 hari puasa, terus kemudian 2 hari tidak puasa. Iya. Itu juga ada hubungannya dengan umatnya masing-masing. Misalnya Nabi Daud itu umatnya kuat sekali. Iya, iya. Maka perintah puasanya itu ya sehari puasa, besok tidak puasa. Itu Oh, gitu. konstan. Puasa apa namanya? Bolong-bolong gitu ya? Iya. Puasa enggak gitu ya? Betul. Nah, dalam konteks ini umatnya Nabi Muhammad adalah disesuaikan dengan kondisi bahwa puasa ini adalah ada 3 yang dituju. Iya. Mencegah dari minum, mencegah dari amaliyah yang tadi disampaikan sama Gus Nizam, kemudian yang ketiga mencegah dari jima. Dalam hal ini mengapa Jima itu hubungan suami istri ya? kira-kira iya, iya. bagi yang sudah beristri. Iya, iya. Iya. Nah, karena demikian tujuannya demikian puasa. Iya. Iya. Maka di sisi lain di dalam maqasidus syariah itu Iya, iya. seseorang ketika puasa itu hendaknya tidak hanya melulu mengambil dari imsak yang 3 itu. Imsak amal, imsak akal, imsak anil jima, bukan hanya itu. Iya, iya. Tapi bagaimana ia bisa membangun
hubungan yang baik secara horizontal. Ya ya. Bahkan kepada binatang, kepada hewan-hewan, Ya ya. apalagi kepada manusia. Nah, hubungan baik inilah yang sesungguhnya inti daripada maksud di antara takwa. Yang dikatakan la'allakum tattaqun. Artinya orang takwa itu bukan hanya membangun hubungan baik dengan Allah dan manusia, tetapi juga dengan alam ya. Jangan menyakiti binatang gitu ya. Jangan menyakiti binatang. Jangan menebang pohon. Kalau bisa, misalnya contoh di kampus ini para dosen itu ya nyumbangkan uangnya untuk menanam pohon-pohon di sini gitu ya. Mungkin Prof Mujab sudah menanam pohon di kampus ini? Saya sudah menanam di hutan-hutan bersama dengan sahabat alam. Masya Allah, tepuk tangan nih beliau ini ya. Tapi di kampus sudah juga nanam? Di kampus kemarin sudah kita lihat tanahnya itu tidak sampai 75 hektar. Tanahnya mau dengan sahabat alam itu untuk ditanami tanaman yang kira-kira itu cocok dengan suasana kampus. Baik. Jadi kalau misalnya belum menanam di kampus, mungkin takwanya kurang itu, Prof Mujab ya. Mungkin harus dikuatkan lagi. Kesempatan itu. Baik. Bisa diteruskan, Prof Mujab ya. Yang kedua begini. Jadi manusia itu pada dasarnya memiliki hambatan-hambatan di dalam sosial itu bukan karena manusianya, tapi adalah karena sifat yang arido. Misalnya beliau Muhammadiyah, terus saya NU, terus saingan dalam pilkada, dan selama saingan itu terus tidak bisa baik-baikan. Gitu ya. Lalu kemudian ada pilihan-pilihan apa gubernur atau pilihan presiden. Kemudian itu yang sesungguhnya kalahkan dengan puasa ini. Berarti kalau misalnya masih udur-uduran berarti sebetulnya belum takwa ya. Iya. Berarti puasanya belum berhasil ya. Belum berhasil. Iya. Itu meskipun sudah kiai itu. Meskipun bukan kiai. Sudah profesor juga. Kiainya kiai. Oleh sebab itu apa? Tujuan daripada puasa tadi bagaimana pertama harus bisa mempersaudarakan. Nah, itu kan mempersaudarakan. Iya. Bukan ngompor-ngomporin. Iya. Kelompok dari Madinah, lalu kelompok dari Mekah disaudarakan. Yang belum punya tanah dikasih. Yang belum punya istri dinikahkan. Jadi dua kelompok ya itu al-ukhuwah quwwah gitu ya. Iya. Itulah sekelumit daripada apa yang harus kita lakukan dalam konteks puasa membentuk manusia agar menjadi berhubungan baik dengan sesama. Baik. Ini saya bicara dengan Ketua Muhammadiyah Jawa Timur. Nah, pemuda ya lupa. Saya mohon maaf karena lihat jenggotnya saya pikir bukan pemuda lagi. Nah, kalau di Pemuda Muhammadiyah itu membangun kekuatan spiritual ya dan sosial itu bagaimana itu? Mungkin pakai strategi dan metode tertentu agar bisa mewujudkan ya semangat siam atau puasa ini. Gimana itu? Terima kasih. Mohon izin. Iya. Di Muhammadiyah itu punya tujuan yang hampir sama dengan NU saya pikir. Saya kira bukan hampir sama, tapi sama mungkin ya. Sama ya. Siap salah. Ya, sama-sama Islamnya ya. Karena tujuan-tujuan yang baik ini memang Muhammadiyah mengambil thariqah dengan gaya mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Iya. Muhammadiyah itu bahasanya madhabnya Ahlussunnah wal Jamaah juga sama. Iya. Berarti sama ya. Sama. Ya, kalau melihat Yai Hasim dengan Yai Dahlan ini kan juga satu pergumulan. Iya. Kami pun juga pernah mondok di Nahdlatul Ulama juga. Maka di Muhammadiyah kalau kita melihat memang sifatnya langsung praktek. Gitu ya. Kan sepertinya taruhlah misalnya panti-panti asuhan itu kan banyak sekali. Itu metode untuk mewujudkan dari semangat sosial tadi ya.
Tapi wiritannya kurang ya? Enggak. Gimana menjelaskan ini? Untuk wirid di Muhammadiyah tetap wiritan. Oh, ya. Namun tidak seperti yang. Mohon maaf, ini bukan bicara tentang Muhammadiyah ya, tapi saya ingin apa sih sungguhnya yang dilakukan oleh pemuda Muhammadiyah untuk mewujudkan spiritual dan sosial tadi itu apa kira-kira ya? Kalau di pemuda Muhammadiyah, Ya. induknya kan juga di Muhammadiyah. Ya, ya. Maka di pemuda Muhammadiyah itu punya GPHG. Karena ini kan sudah punya GPHN. Iya, iya. Punya garis besar haluan gerakan. Oh, iya, iya. Kesalehan itu termasuk dalam kitab perjuangan pemuda Muhammadiyah. Ya, iya, iya. Yang pertama, dimensi religi. Jadi sangat tepat ketika memang disampaikan oleh Gus Nizam maupun Prof. Ujab, memang kita ini harus juga berreligi. Tidak kita tidak menggunakan agama dalam sisi. Iya, iya. Iya, iya. Yang harus kita lakukan. Ya. Yang kedua, di pemuda Muhammadiyah ini memiliki dimensi sosial. Ya. Sifat sosial itu juga tampak, sehingga kami pun jika ada bencana, ada kekurangan itu kami juga turun. Pokam, pemuda Muhammadiyah dan Pokam juga bergerak. Ya. Jadi sama juga dengan teman-teman Ansor, Bansor juga. Kemudian yang ketiga ada dimensi ekonomi. Ya. Karena dengan ekonomi itu juga kita sadar betul kadal fakru ayatun al-usra itu kan memang terjadi. Iya, iya. Maka kita pun juga ingin ekonomi ini bagian penting, karena ketika manusia itu ekonominya lemah, karena itu sangat dekat sekali dengan maka kami juga ingin membangun di faktor ekonomi, sektor ekonomi juga mandiri. Ya, ya. Dan yang keempat ada dimensi politik. Dalam arti politik nilai. Ya, ya. Kita hadirkan tadi yang sampaikan beberapa tempat tadi, ketika sekarang ini semuanya serba pakai duit. Ya. Jadi dewan aja, kemarin saya tanya teman-teman, dewan tingkat kabupaten kota itu minimal 500 juta. Ya, ya, ya. Kemudian kalau tingkat provinsi minimal 1,5 atau 2. Ini kalau bagi kita ini kan uang seperti itu ya lebih bermanfaat untuk yang lain. Ya, ya. Lebih baik dijadikan modal untuk mendirikan madrasah atau yang lain ya. Itu lebih mengena. Ya, ya. Maka kami pun juga politik ini, kalau kita berpolitik ya politik yang nilai, Ya. nilai-nilai yang baik. Ya, ya. Yang kelima ada dimensi kebudayaan. Memang di pemuda Muhammadiyah juga ada budaya yang harus diunggulkan. Kami ini juga karena juga belajar dari tokoh-tokoh Nahdlatul Ulama, juga tokoh-tokoh Muhammadiyah, maka kebiasaan ngaji ini harus muncul. Iya, iya. Artinya Muhammadiyah juga tidak mau ketinggalan atau mencontoh NU juga ya, tradisi NU ya. Misalnya tadarus atau ngaji kitab macam-macam ya. Ya. Makanya NU Muhammadiyah sama-sama Islam ya. Kalau hanya perbedaan itu kan nggak ada masalah. Bahkan tadi mungkin di Muhammadiyah akan banyak tarekat-tarekat Gus ya. Ya, Gus Nizam mau juga ya. Ya, Gus Nizam siap itu. Nanti kalau diundang di Muhammadiyah. Baik, kita jeda sebentar dan tepuk tangan untuk mereka bertiga. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, salah satu perguruan tinggi agama Islam terbaik di Indonesia, mewujudkan pendidikan tinggi integratif dengan memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Mari bergabung bersama UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mencetak sarjana berkarakter ulul albab dan menghasilkan sains dan teknologi yang relevan dan berdaya saing tinggi. Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita yang amat sangat menarik ini. Sesungguhnya kali ini kita diskusikan masalah spiritual dan sosial dalam perspektif tasawuf, dan tentu kaitannya dengan Syam. Akan kita teruskan dengan Kiai Muzaki. Kiai, ya, tadi sudah diuraikan oleh Gus Nizam panjang lebar. Ya, kalau dalam perspektif Kiai sendiri gimana itu antara
kekuatan apa namanya spiritual dan sosial yang diturunkan dalam keberagaman yang berperspektif tasawuf. Oke. Terima kasih. Ya. Saya pernah membaca satu hadis, tapi ada dalam kitab fikih, judulnya Sitina Mas'alah. Sitina Mas'alah. Tapi halaman berapa saya lupa. Ya. Lupa kan tidak apa-apa, Prof. Oh, nggak apa-apa, karena kelupa itu boleh, ya. Gitu. Kan Kiai kan masih murid saya kan, ya. Nggak lupa nggak masalah. Itu mengatakan bahwa rusaknya umatku, kata Nabi, karena dua persoalan. Ya. Al-batnu wa tahtal batni. Karena urusan perut dan urusan di bawah perut. Ya. Maka supaya tetap laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Tuhan memberikan satu media untuk menjaga dua yang membuat manusia itu rusak, yaitu puasa dan nikah. Yang kedua, sering di kalangan orang-orang awam itu mendikte Tuhan. Oh ya. Mendekati Tuhan dalam arti begini, ingin mengejar malam Lailatul Qadar, dia semangat tarawih, dia mulai malam 21. Sebelum dan malam genap, dia tidak pernah seperti malam ganjil. Malam 22 dia tarawih di mana? Di alun-alun, sama stasiun Kota Baru, di masjid. Ya. Itulah seakan dia mendekati Tuhan. Oh ya. Karena dengan ilmu yang ia miliki. Namun sesungguhnya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya. Pasti kalau iman, ihtisab, menjalankan ibadah puasa ini, Lailatul Qadar pasti akan diraih. Ghufira lahu ma taqaddama. Itulah hakikat dari Lailatul Qadar. Ya. Yang ketiga, ada satu hadis qudsi itu. Ya. Hadis qudsi itu saya juga lupa di mana saya ngambilnya. Saya itu belum rektor kok lupa. Oh, itu di kitab hadis, Kiai. Iya, kitab hadis. Hadis qudsi. Saya lupa terus itu. Ya. Maritu. Kata Allah, ya Musa maritu, falam ta'udni. Saya sakit Musa, mengapa engkau tidak menjenguk saya? Duh, itu yang bicara siapa? Tuhan. Masya Allah. Ya Rob kaifa dzalik? Bagaimana Tuhan? Kalau saya jenguk jenengan ini kitus pun ini. Ini sudah kalau ke pembahasan Ustadz Muslimin kemarin nasut lahudnya sudah tidak nyambung. Saya posisi nasut lahud tidak bisa karena belum mempersiapkan diri. Iya. Kaifa dzalik? Bagaimana itu bisa terjadi? Gini Musa, kata Allah. Maritu fulan, maritu abdi, hambaku sakit. Lau uttahu lawajatani. Andai kata engkau menjenguk hambaku yang sakit itu, pasti engkau akan menemukan aku di sana. Oh, Masya Allah. Jadi ujiannya justru manusia itu kalau punya kepedulian terhadap Tuhan, itu punya kepedulian terhadap sesamanya ketika mereka menderita. Mereka sakit, mereka nggak punya uang, mereka mengusulkan guru besar belum diterima misalnya, itu harus dijenguk ya. Bukan hanya dijenguk, rektor harus membantu semaksimal mungkin. Betul. Iya, betul. Bukan hanya kekuatan dari saya. Iya. Berarti lobby waraknya mempersiapkan yang lain-lain. Mestinya. Berarti rektornya sudah menjenguk ya, karena sudah kirim surat ya. Oh itu ya. Tapi ini menarik Kiai, meskipun kita guyon ya, tetapi ini karena hadis qudsi ini menarik. Jadi implementasi dari kecintaan kita terhadap Tuhan itu harus ada kecintaan dengan sesama. Masya Allah, luar biasa. Kesalehan sosial akibat karena kita puasa ini, muslih istilahnya, itu akan ada kalau seseorang itu sudah ada kesalahan individual, soleh. Muslim itu tidak akan ada kalau tidak soleh. Maka eksistensi kita di hadapan Tuhan, apabila kita bisa memposisikan diri sebagai orang soleh, spiritualnya bagus, tapi juga bisa muslih pada kesalehan sosial. Wah, ini kalau diurai tentang masalah puasa banyak sekali faktor-faktor bagaimana kita melakukan kesalehan sosial. Tapi bagaimanapun peristiwa Musa tadi itu, seperti ketika Nabi Musa mau ke Masjidil Aqsa, dia bertemu seorang yang
abid, ahli ibadah. Ya, iya. 40 tahun. Iya, iya, iya. Kemudian dia bertemu Nabi Musa dan bertanya kepada Musa, Musa mau kemana? Munajat kepada Tuhan. Tolong katakan pada Tuhan, di mana posisi saya? Ya, Saya ya. sudah 40 tahun ibadah ini Musa. Akhirnya Musa ke Masjid Al-Aqsa dan minta, Tuhan, si hamba yang munajat 40 tahun itu tempatnya di mana? Neraka. Musa. Masya Allah, finnar. Finnar. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik ya. Akhirnya dia kembali memberitahu. Tidak sempat bagaimana metode bahasa apa yang disampaikan karena dia sudah ibadah 40 tahun, Ya, tapi ya. posisinya di neraka. Ini finish, masih lanjut Prof ya? Ya, silakan Kiai. Ya, kalau saya tidak melanjutkan, rugi dengan ilmu yang saya sampaikan. Ya. Pendengar yang Ya. Pendengar yang Ya, pemirsa, ya. dan pemirsa. Ya. Akhirnya Nabi Musa menangis untuk memberikan jawaban bahwa si dia itu adalah finnar. Ya, ya, ya. Akhirnya, tolong Musa katakan lagi, apa jawaban Tuhan itu? Tempat kamu finnar. Mungkin Musa salah dengar. Tanyakan lagi pada Tuhan lah. Wong saya ahli ibadah 40 tahun, tidak pernah maksiat, tidak pernah minum hanya air hujan saja. Apalagi yang gosok-gosok Ya, ya, ya. dan lain-lain. Tanyakan lagi. Tapi pada orang-orang tadi bukan pengasuh Ma'had Jami'ah bukan ya? Jadi kesimpulannya begitu. Ya. Kan saya beberapa. Ya. Tanyakan lagi. Akhirnya ditanyakan lagi pada Tuhan, tetap di neraka. Mengapa Tuhan menjawab? Tapi orang sufi itu juga bagus. Ya Allah, kalau memang saya di neraka, tolong gemukkan badan saya sebesar neraka jahanam, supaya mudir itu tidak juga masuk ke neraka. Jadi artinya Cukup saya saja Tuhan. Jadi artinya dia juga justru membela orang lain ya. Masya Allah. Akhirnya apa orang sufi itu? Karena sudah divonis oleh Tuhan masuk neraka, mementingkan dirinya sendiri. Iya. Itu tidak memiliki nilai sama sekali. Ibadah seperti apapun, maka dalam kaidah sulfik, al-amal al-mutati khairun minal amal Allah. Masya Allah, tepuk tangan untuk beliau nih. Luar biasa Kiai, luar biasa. Meskipun saya ini adalah gurunya beliau, tapi saya mengaji kepada beliau, luar biasa. Oke. Baik, saya teruskan ke Kiai Badruddin. Kiai, tadi sudah disampaikan oleh Kiai Muzaki seperti itu ya. Jadi orang baik itu pasti baik kepada Allah dan pasti punya implikasi terhadap sesamanya. Itu sesungguhnya jadi seperti itu gimana caranya Kiai? Terima kasih atas waktunya. Dari apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber ini, jadi kami bisa mengambil pelajaran atau istifadah gitu. Setidaknya yaitu dua hal. Jadi yang pertama itu yaitu apa yang disebut dengan al-yaqdzah. Jadi kesadaran. Jadi kesadaran. Ngelilir. Nah, karena ya ini Dom tadi kan menyampaikan mutu qabla anta mutu. Itu sebenarnya ngelilir itu. Ngelilir. Terus yang kedua kemudian yaitu di dalam puasa itu ternyata bukan hanya di puasa tetapi semua ibadah itu ya ibadah itu yaitu fi kullin minal ibadat itu martibat darajat gitu. Bahwa ibadah itu ternyata memiliki kelas-kelas, memiliki tingkatan-tingkatan. Yang pertama gitu ya, hanya orang yang bertakwa itulah sesungguhnya yang memiliki kesadaran. Artinya ketika seseorang berpuasa dan dia belum diwisuda sebagai orang yang bertakwa, jadi la'allakum tattaqun, maka kemudian ya puasanya dipertanyakan. Karena itulah kemudian Belum lulus ya belum lulus. Karena itulah ya Imam As-Sajjad gitu. Jadi yang seringkali kita kenal ya lebih kenal beliaunya itu dengan sebutan Sidna Ali Zainal Abidin. Jadi mengajarkan kepada kita yaitu satu doa di awal ya, Ramadan, di mana doanya itu berbunyi Allahumma ja'al siyami fihi siyamas shaimin wa qiyami fihi qiyamas shaimin wa nabbihni an naumatil ghafilin. Nah, yang saya garis bawahi di sini yaitu wa nabbihni an naumatil ghafilin. Jadi gugahlah, bangunkanlah diriku dari tidurnya orang-orang yang lupa. Nah, jadi yang dimaksud dengan tidurnya orang-orang yang lupa itu yaitu orang yang tidur secara ruhani.
Jadi tidur secara ruhani itu artinya itu merupakan satu kecelakaan besar. Jadi kalau tidurnya jasad, ya orang tidur jasad itu nggak ganggu orang, tidak merugikan ya alam semesta gitu. Tetapi kalau tidurnya ruhani itu bisa merusak segalanya. Itu. Nah, karena itulah jadi yang dimaksud dengan kesadaran itu, maka kemudian seperti yang difirmankan oleh Allah, balil insanu ala nafsihi basirah. Jadi sesungguhnya masing-masing pribadi orang ini jadi ruhani orang itu memiliki basirah. Jadi kesadaran itu adalah ainul basirah itu sendiri, penglihatan batin. Iya, penglihatan batin. Sehingga kemudian kalau dia misalnya harus melakukan sesuatu yang ini berhubungan dengan tindakan sosial, maka dia juga akan mengukur ini kira-kira kalau kepada diri saya suka enggak. Ini kalau misalnya saya menerima perlakuan seperti ini, saya sakit enggak. Nah, disinilah jadi relasinya. Karena itu jadi orang yang memahami betul, jadi balil insanu ala nafsihi basirah, maka ujungnya nanti dia akan memiliki pemahaman apa yang disampaikan oleh Allah, yaitu iqra kitabak kafa binafsikal yauma alaikal yauma hasiba. Itu jadi muhasibi. Jadi itu sesungguhnya saya nisbatkan pada saya al-muhasibi, jadi menghisap dirinya sendiri ya. Artinya bahwa setiap orang yang memiliki kesadaran spiritual, maka ini pasti nanti akan memberikan dampak positif, memberikan aura positif baik kepada individunya atau kepada kehidupan sosial. Luar biasa. Luar biasa, kita jeda dan kita tepuk bersama. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan perguruan tinggi Islam berbasis sains dan Islam. Seluruh mahasiswa baru wajib mengikuti program di Ma'had selama 1 tahun. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mempunyai program tahfidz Al-Quran dengan jumlah lebih dari 2.000 mahasiswa penghafal Al-Quran. Di kampus hijau ini juga mempunyai mahasiswa asing dari 32 negara. Baik, kita lanjutkan diskusi kita. Saya ke Gus Nidam dulu. Gus, ada pernyataan penting Gus terkait dengan tasawuf, dengan torekot yang memungkinkan menjadi gala, menjadi alat untuk membangkitkan spiritualitas ya di kampus ini Gus. Terus terang kami jadi pimpinan ini punya beban besar ya, berat ya untuk membangunkan ini. Bagaimana saya dan teman-teman semua yang di kampus ini punya kedalaman spiritual. Itu gimana Gus kira-kira Gus? Dari perspektif tasawuf ini Gus. Ya, kita harus membersihkan diri dengan puasa bertahap. Puasa syariat, ditingkatkan puasa tarekat, hingga puasa hakikat. Hakikat puasa. Hakikat puasa adalah kita mematikan basyariah dan hayawaninya, bahaiminya, syaitoninya, iblisiah. Kita natakhallaq bi akhlaqillah. Itu yang ada hadis takhallaqu bi akhlaqillah. Melakukan peran Allah di bumi. Bahwa setiap manusia adalah dicalonkan sebagai wakil Allah di bumi. Khalifah ya Gus ya. Tapi namanya calon, ada yang jadi ada yang enggak. Semua manusia dicalonkan sebagai khalifah. Mudah-mudahan jadi semua Gus ya. Amin ya. Nah, namanya wakil Allah ya harus bersifat dan berlaku seperti yang diwakili Gus ya. Iya, seperti yang diwakili. Jadi kalau begitu kita sebagai wakil Allah, Khalifatullah itu harus ya Rahman, ya Rahim, ya Qahar, ya Jabbar, ya sampai ya yang banyak sekali itu ya. Ya kadang-kadang
ya marah, tapi kadang-kadang juga, tapi untuk semua untuk kebaikan Gus ya. Itu yang marah, yang apa itu asli kita. Ya. Yang buruk-buruk harus dinisbatkan kepada kita. Ya. Yang baik-baik kepada Allah. Ya. Karena memang Allah itu baik. Ya. Allah Maha baik. Maha baik. Ya. Semua perbuatannya baik. Mustahil. Berarti itu ada internalisasi nilai-nilai Allah ke dalam diri kita, Gus ya. Harus dimasukkan, ditarik Allah itu ke dalam diri kita. Ya Rahman, berarti sifat Allah Rahman itu internalkan, dimasukkan. Nggak gitu perlu ditarik, Bro. Oh dia. Tinggal apa? Diaktualisasi, tinggal diaktifkan aja. Oh, diaktifkan. Sebetulnya sudah ada ya? Sudah ada. Oh, sudah ada. Itu yang lahut nasut itu ya? Iya. Di dalam nasut itu ada lahut. Iya. Ya, karena lahut itu ada dalam Jabarut, lahut. Tinggal aktivasi. Loh Gus, kalau mengaktifkan gimana Gus? Apa pakai kayak HP ini, Ya. pakai power apa gimana Gus? Ya harus setelah tobat. Setelah tobatnya nasuha. Iya. Ya niat takorubnya. Itu powernya ya, dicas dulu ya Gus ya. Cas. Oh, oke. Dengan niat yang benar, kemudian laku yang sidak, temen, Allah akan menolong hambanya mendekatkan diri ke sifat-sifatnya. Sebetulnya peran tarekat itu di situ Gus ya. Itunya itu. Makanya menurut saya perlu tarekat di UIN Maulana Malik Ibrahim ini Gus. Harus, Bro. Untuk power untuk menghidupkan rohani tadi itu ya. Biar tidak apa itu. Ya. Agar Biar tidak hidup Gus ya. Karena mutu kebelaan mutu ini. Ya. biar tidak hidup nafsu yang tercela. Tercela nggih. Baik Gus, matur nuwun. Matur nuwun. Kita lanjutkan ke Prof. Silakan Prof. Tadi sudah saya sampaikan bahwa ketika kita berpuasa itu artinya kita mengikuti jejak amaliyah Nabi. Iya. Diharapkan wisdom dari Prophet ini bisa melekat pada diri. Karena apa? Kalau puasa itu tidak dimaknai secara maqasidus syariah, maka kemudian ya hanya dapat lapar, dahaga, lalu lemah badannya hanya itu. Oleh sebab itu setiap yang puasa dia harus mampu memaknai secara lebih mendalam tentang hakikat puasa dalam konteks bagaimana ia bisa menebar sifat kearifan daripada Oh iya. Itu berarti kalau tidak terjadi seperti itu, puasa itu bahasa Jawanya itu meaningless itu ya, tidak bermakna ya. Kalau di dalam fikihnya istilahnya itu la kamala. La kamala fi saumihi gitu ya. Masya Allah. Tidak sempurna ya, Masya Allah. Tapi itu perlu, Prof, mengucapkan perlu dilatih ya. Tidak ujuk-ujuk ya. Betul. Tidak faidan mak jegagik itu bukan ya. Tapi by proses ya, by proses. Ya. By proses inilah maka pada umumnya para sufi itu mereka memilih. Oleh sebab itu guru dipilih bukan hanya karena standar keilmuannya, kompetensinya, titelnya. Karena dulu itu sudah ada titel orang alim itu misalnya al-alim, al-alamah, al-mudakkik. Yang paling tinggi faridu asrihi. Masya Allah. Ada lagi profesornya profesor. Gitu. Ada lagi hafidul musnad al-habr gitu ya. Oh iya. Al-bahr gitu ya. Tapi yang paling penting tadi apa itu? Yang paling penting adalah bagaimana ya, kita bisa mendapatkan bimbingan. Irsyad ya, mendapatkan irsyad dari mursyid ya. Ya. Sekarang bimbingan ini mestinya kalau di dalam konteks kampus ya guru itu, dosen itu atau pimpinan itu juga sesungguhnya mursyid dalam. Baik. Jadi sesungguhnya dalam bahasa Arab itu guru itu sering juga disebut dengan mursyid. Orang-orang yang memberikan arah dalam hidup para tulab ya, para murid ya.
Jadi mursyid ada murid. Ngoten Kiai nggih. Nah, ada mursyid, ada murid. Gitu Prof Mujab ya. Nggih. Baik, kalau untuk pemuda ini agar punya apa ya? Kemauan membangun dirinya menjadi orang-orang yang spiritualnya kuat ya. Sekaligus juga sosialnya kuat. Itu apa yang paling pokok itu apa? Pemuda ini memang Ya. isinya sangat muda, karena darah muda itu biasanya luar biasa bergeraknya. Iya. Apalagi yang disebut milenial. Milenial. Maka bulan puasa ini kan bulan diklat. Ya. Berarti memang kita ini harus diklat betul. Ya. Seperti yang disampaikan oleh para kiai tadi, harapannya memang ada perubahan. Ya. Sehingga dengan begitu ada yang pernah disampaikan oleh Imam Syafi'i, supaya kita menjadi orang yang hebat, sukses. Imam Syafi'i menyampaikan manusia itu hafal satu surat dalam Al-Quran, tapi kurang diamalkan. Beliau menyampaikan dalam kitab Riyadhus Shalihin itu, yaitu surat Al-Asr. Wal as, demi masa demi waktu, innal insana saat temani menungso lafi khusrin iku yekti dalam kerugian. Kita ini rugi mungkin. Ini ketemu ngomong dia sepertinya pernah di pondok ya. Wal asri demi masa. Innal insana sak temene itu sering dalam kerugian. Betul nih. Saya biar ngalah barokah saking para kiai, saya harus memaknai seperti itu. Ini saling menghadap ya. Ini pemuda Muhammadiyah sudah menghadap pemuda NU ini. Ya terus. Okay. Maka ayat berikutnya, ilal ladina amanu, supaya tidak rugi kecoba ngomong sing podo iman. Maka iman ini ternyata memang harus hablum minallahnya kuat. Ya. Hablum minallah itu ternyata memang di dalam Al-Quran juga dijelaskan. Dalam surat An-Nisa itu, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Nah, jadi kalimat ini mestinya menurut struktur bahasa mestinya yang baik, ya ayyuhannas aminu. Mestinya jadi, begitu. Ada apa ya? Tidak efisien ya. Padahal mestinya apa itu artinya? Kenapa kok diulang lagi aminu? Maknanya di dalam ilmu balaghah ini, wahai orang-orang yang beriman, imanlah. Nah, ini menunjukkan kita ini beriman tapi kurang iman. Bisa jadi tidak iman, bisa jadi juga salah iman. Nah, makna memang tadi kami juga sepakat para kiai tadi menyampaikan harus betul-betul dirubah polanya, menjadi ruhani yang menuju kepada sifat robbani. Yang kedua, wa amilus sholihat. Setelah kita dengan hablum minallah kuat, maka hablum minallahnya pun juga dilakukan. Amal-amal sholih. Sholih itu kan bahasanya tepat. Bukan wa amilul khair, tapi kan sholih. Karena memang sholih itu menyesuaikan dengan keadaan yang tepat. Sesuai dengan muktadul halnya. Ya. Ini rupanya juga pernah belajar Jawahirul Balaghah ya. Baik. Nampaknya yang kita kenal dari bacaan tentang Muhammadiyah itu kan biasanya surat Al-Ma'un ya. Ya, pendirinya Kiai Ahmad Dahlan itu berkali-kali ada muridnya yang mengaji dan membaca Al-Ma'un dan tidak pernah dialihkan ya. Ternyata maunya adalah Al-Quran itu harus diimplementasikan ya. Gitu ya Muhammadiyah ya. Nah, saya kira ini amat sangat penting ya. Apapun doktrin yang baik itu kalau tidak diamalkan maka tidak atau kurang manfaatnya ya, atau bahasa Jawanya meaningless itu ya. Kita lanjut ke Kiai. Terima kasih. Ada sesuatu yang penting Kiai. Ya, silakan Kiai yang disampaikan Kiai. Ayat yang disukai yang Dahlan tadi, arwaital ladzi yukadzibu bid. Ya, Al-Ma'un ya. Itu menarik ketika kita memahami to'amul miskin, memberikan makan pada orang-orang. Quran tidak memilih diksi it'amul miskin, bro. Memberikan, tapi to'amul diberi mana it'am, tapi pakai to'am Quran. Iya, apa itu mananya Kiai? Begini. Iya.
Jadi to'amul miskin itu bukan bermakna it'am, itu artinya supaya memberikan bantuan kepada orang-orang fakir miskin, tidak dimonopoli oleh orang kaya. Petani yang bajak, yang nandur, yang ngarit itu juga to'am, bisa memberikan to'am, sehingga bisa menyuburkan padi. Itulah kontribusi orang yang tidak berduit. Jadi orang miskin pun dalam keadaan apapun bisa tangannya di atas. Betul. Tidak selalu tangannya di bawah begini ya. Nabi juga memberikan contoh hal itu. Ketika ada pengemis, walaupun Nabi mengatakan al-yadul ulya khairum minal yusufla, tapi Nabi karena mendoakan kepada beliau, dia suruh ngambil sama Nabi. Masya Allah. Dia mendoakan Nabi, tangan Anda jangan di bawah teruslah, sekali-kali di atas. Masya Allah. Itu contoh yang luar biasa. Dan itu juga sekaligus motivasi agar kita semua jadi orang yang tangannya di atas ya. Jadi Nabi mencontohkan kamu tangannya di atas, artinya kamu berilah sekali-kali, jangan kamu minta terus gitu ya kira-kira ya. Ya. Luar biasa. Ya. Terus yang terakhir tentang apa yang bisa sampaikan dalam closing ini, puasa yang hakiki yang sesungguhnya tidak hanya memperbaiki kesadaran pribadi, tapi wujud kesadaran pribadi sebagai makna hubungan dia dengan Tuhan harus diwujudkan dengan sesama. Tanpa itu hubungan diri dengan, sekalipun seperti cerita Abid tadi itu, Allah tolak semuanya selama dia tidak membangun relasi yang baik dengan sesamanya. Dalam situasi apapun hubungan itu tetap dijaga. Jadi menurut Kiai itu kita harus sering membantu orang lain. Itu representasi dari kecintaan kepada Allah. Maka seperti ada teman-teman yang belum guru besar ya kita bantu. Betul. Jangan dihalang-halangi. Ya. Itu amal soleh, bro. Amal soleh ya. Sesuai dengan kebutuhan saya. Iya, jangan. Jangan bantu beras untuk apa? Untuk apa? Tolong saya percepat profesor. Ya, itu betul. amal soleh, bro. Jangan dihalang-halangi gitu ya. Tolong dicatat apa yang saya sampaikan. Baik, terima kasih Kiai. Kiai Badruddin, ada hal yang mungkin penting disampaikan dalam konsep sekarang ini kan diperlukan ya. Konsep tasawuf yang tidak mengawang di atas tapi juga membumi itu. Kira-kira gimana membumikan konsep tasawuf ya, terutama konsep tasawuf dibumikan di UIN Maulana Malik Ibrahim. Gimana Ki? Jadi yang pertama yaitu kita harus memahami bahwa semua ibadah ya sebagaimana yang disampaikan oleh Yenizam tadi gitu. Ya, contohnya puasa misalnya. Itu puasa itu ada puasa syariat, ada puasa tarekat, ada puasa hakikat gitu. Kalau Imam Al-Ghazali misalnya membagi ada somul am, ya, somul awam, dan kemudian somul khas, somul khawasil khas. Nah, ini artinya ketika kita melakukan ibadah berada di tataran yang paling rendah, maka kesalehan itu tidak akan muncul. Saya tidak mengatakan bahwa fikih itu tidak penting. Fikih itu sangat-sangat penting. Tetapi fikih itu belum bisa mengantarkan seseorang menuju kepada al-martibah al-ulya, jadi kepada derajat yang paling tinggi. Satu contoh misalnya gitu ya. Kita puasa dari tadi sama, jadi imsaknya sama kan gitu ya. Jadi tidak makan, tidak minumnya sama kan itu. Mulai kapan? Yaitu mulai sejak tulu'il fajar sampai ghurubis syams, ini kan sama. Gitu. Jadi ini fikihnya, karena definisi puasa menurut fikih yaitu kan gitu. Begitu juga misalnya ya seperti orang sholat, jadi takbirnya sama. Jadi makmum misalnya satu masjid itu takbirnya sama, wudhunya tadi juga sama gitu. Itu. Tetapi ya perlu diingat bahwa ya sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul, jadi kullu amal ibni Adam yudha'af al hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhifin. Mulai dilipat gandakan. Nah itu ya. Apakah kemudian ya jadi kita yang ada di ruang ini semuanya ya sampai kepada apa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu illas shauma fa innahu li wa ana ajzibi. Jangan-jangan ya iya itu. Nah, kalau sudah sampai di sana maka kesalehan itu nanti akan muncul. Kesalehan individual dan kesalehan sosial. Kalau individual itu lebih pada spiritual ya. Kalau sosial itu kepada bagaimana berbagi gitu ya. Ini betul Kiai. Jadi itu belum sampai kalau hanya artinya
fikih itu belum mengantarkan ke sana. Belum. Jadi fikih Yang itu mengantarkan itu apa? jadi yang mengantarkan itu ialah pemahaman tentang tasawuf itu, takwa Bukan itu. Karena kiai dosen tasawuf bukan. Bukan gitu. Jadi karena takwa itu. Jadi takwa itu bukan fikih. Satu contoh misalnya di dalam hadis Nabi, "Malam yada' qaulaz zur wal amala bihi, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Kita cari hadis itu di kitab fikih, ya, fikih puasa itu nggak ketemu. Nggak ketemu karena syarat rukun puasa itu seperti apa? Nggak ada itu. Yang ada itu misalnya jangan minum, ya, jangan makan, jangan hubungan suami istri sejak itu di fikih gitu loh. Itu. Nah, itu Artinya kalau orang beragama hanya dengan pakem standar fikih aja, ya. kira-kira belum sampai ya. Ya kira-kira ya belum sampai gitu. Jadi karena Tapi saya ulang lagi, bukan karena kiai ini memang wajibnya tasawuf. ya, saya juga ngajar fikih. Saya juga pada semester ini saya juga ngajar qawaid berarti fikih, sebetulnya ngajar fikih itu tidak sungguhan ya. Artinya gini, Imam Al-Ghazali itu di awal-awal ya beliaunya itu menekuni fikih. Ya. Tetapi ternyata ya fikih itu hanya berada pada ya hitam putih itu tadi. Jadi landasan-landasan yang sangat umum sekali. Betul. Artinya orang sholat itu kemudian hanya memenuhi syarat dan rukunnya sudah sah, tidak batal. Tetapi pahala ya di dalam sholat itu seperti apa itu kemudian masih dipertanyakan. Baik Kiai, terima kasih banyak para narasumber ya. Dan ini adalah satu diskusi yang amat sangat menarik. Saya kira semua diskusi yang diadakan oleh perguruan tinggi Islam itu ujungnya di sini ya. Karena itu saya sangat apresiatif terhadap para narasumber ini, dan ini lengkap ya dari para kiai, mursyid tarekat, dari pemuda Muhammadiyah, tapi semuanya Islam, jadi tidak ada bedanya NU Muhammadiyah ya. Tetapi yang penting adalah kita jangan sampai beragama hanya sebatas normatifnya, tetapi nilai-nilai esensial ini yang penting. Aktualisasi dari keberagaman itu diwujudkan dengan kekuatan spiritual yang sangat tinggi sehingga menimbulkan kesalehan individual, tapi dibuktikan dengan kesalehan sosial. Tepuk tangan bagi para narasumber. Akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merupakan salah satu universitas Islam negeri paling terkemuka di Indonesia yang kini menjadi rujukan belajar bagi mahasiswa internasional yang berasal lebih dari 59 negara. Selama 1 tahun, mereka ditempatkan dan dibina di Ma'had Sunan Ampel Al-Ali. Visi UIN Maulana Malik Ibrahim ini terwujudnya pendidikan tinggi integratif yang memadukan sains dan Islam yang berreputasi internasional. Tagline dari UIN Maulana Malik Ibrahim adalah Ulul Albab, di mana ciri utama dari Ulul Albab ini adalah orang yang selalu berzikir, ingat kepada Allah, baik berdiri, duduk, berbaring, kapanpun dan dimanapun. Ciri yang kedua adalah berpikir. Kita semua warga besar UIN Maulana Malik Ibrahim ini selalu mengedepankan berpikir logis bagaimana yang seharusnya dan tidak menyanyiakan akal kita, sebagaimana ada di dalam Al-Quran yang selalu dibaca setiap kali ada event di UIN Maulana Malik Ibrahim. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim ila akhirih. Yang kemudian akhir dari semuanya ini adalah kita menjadi orang-orang yang mempunyai kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional. Sebagai upaya meraih reputasi kelas dunia, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang menjalin berbagai kerjasama internasional, antara lain ASEAN University Network, Liga Muslim Dunia, Islamic Development Bank, Saudi Fund for Development, Kantor Bahasa Inggris Regional Amerika Serikat,
ISESCO Maroko dan Konsorsium Universitas Australia Jawa Timur. Kami atas nama pimpinan menyampaikan banyak terima kasih kepada pendiri UIN Maulana Malik Ibrahim ini, mulai Fakultas Tarbiyah, kemudian menjadi STAIN, menjadi UIS, dan kemudian menjadi UIN, dan kemudian terakhir menjadi UIN Maulana Malik Ibrahim ini. Dan mudah-mudahan atas kerjasama kita semua ini, kemudian kita bisa menciptakan perguruan tinggi ini berreputasi internasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.